Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini, pagi yang begitu cerah, terdengar suara cicit-cicit burung dan buah-buahan yang ranum-ranum ya. Alhamdulillah kami masih di kediaman Ustadz Husein Alatas. Kita ketemu lagi dalam acara Ulumul Quran. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita meluruskan hidup kita dalam tinjauan Al-Quran. Ya, di sini juga ada Nezas di kamera, juga Bima dan Chandra. Baik, Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Otong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Husein. Baik, acara ini juga di-sharekan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Rasal di Palembang, Radio Madinah di Pontianak, kemudian juga Radio Luciana Number One, juga Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, Radio Komunitas di Bondowoso. Kita akan mengambil tema bagaimana kita meluruskan hidup kita dalam tinjauan Al-Quran. Pengantarnya akan disampaikan oleh Ustadz Otong Surasman. Kepada Ustadz Otong, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ustadzul Kiram Al-Habib Husein Alatas, Bapak Haji Muhammad Krisna, para pendengar, pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini dan sejuk ya, disertai dengan suara burung, ayam berkokok, merupakan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Dengan adanya cahaya matahari yang menerangi ya, bumi ini sebagai simbol kehidupan kita, bagaimana agar kehidupan kita pun bisa seterang sinar matahari. Pada kesempatan pagi ini tentunya tema yang sangat luar biasa ya, yaitu meluruskan kehidupan kita ya Bib ya, karena banyak sekarang itu yang terjadi, hidupnya merasa benar, merasa lurus ya, pendapat pribadi gitu Bib ya. Bukan kembali karena bimbingan dan petunjuk. Bukan karena bimbingan petunjuk kitab suci Al-Quran ya. Bahkan masih banyak di antara kita ya yang seharusnya kita kembali sadar bahwa jalur hidup kita itu salah ya. Ketika pandemi terjadi, banyak yang disalahgunakan, dimanfaatkan untuk misalkan memperkaya diri, kemudian membuat tambah susah kesulitan orang lain gitu. Padahal kita di Indonesia ini kan mayoritas umat Islam ya, Bibi. Entah berapa persen gitu. Yang mana kita menyadari ya, walaupun mungkin banyak yang tidak sadar juga Bibi ya. Kan minta petunjuk kepada Allah pada surah Al-Baqarah ayat 6 ya, ihdinas siratal mustaqim itu ya. Selalu kita mohonkan kepada Allah, yaitu berikanlah kami petunjuk menuju jalan yang lurus ya.
Kalau sehari itu tidak mungkin kita hanya 17 kali minta itu. Kalau 17 kali mungkin pelit ya Bibi. Hanya sholat wajib gitu masuknya itu kan. Ada sholat badiah, ya ada qobliyah badiah, ada sholatul lail, sholat tahajud, sholat witir, ada sholat duha. Itu berapa kali kita minta. Tapi kadang-kadang ternyata hanya sebuah ucapan aja. Mungkin ini nanti harus ditekankan bahwa kita itu setiap hari minta tambahan pandangan petunjuk ya, zidna hidayah. Ya Allah berikanlah kepada kami itu petunjuk tambahan agar betul-betul bisa menempuh jalan yang lurus ya. Nah, sementara ini kelihatannya itu banyak yang menempuh jalan yang tidak lurus tapi merasa lurus. Nah, ini masalah sehingga kehidupan di Indonesia khususnya mungkin termasuk dunia ya saat ini carut marut ya, nggak jelas gitu. Padahal kalau kita renungkan, kalau kita bisa berbagi ya, akan menambah pahala-pahala yang sangat luar biasa. Salah satu contoh mungkin kalau yang saya dapatkan, jadi sebenarnya kan tugas manusia itu paling tidak dua ya Bibi ya, berkaitan dengan pelurusan itu. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa membangun relasi dengan Allah gitu ya, lewat ibadah sholat ya, ibadah zikir baca Quran. Kemudian ketika kita berinteraksi sosial, mungkin ini yang nanti minta dibahas secara luas ya, agar para pemirsa pendengar ngerti betul gitu, agar hidup kita lebih lurus ya. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 83 kalau tidak salah ya, An-Nisa ayat 36 itu diberikan sebuah konsep kehidupan ya, setelah kita beribadah kepada Allah itu kita mempunyai kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, termasuk kepada tetangga dekat, tetangga jauh, dan teman sejawat. Ini kan sangat luar biasa ya Bib. Nah, bagaimana Bib menyadarkan masyarakat agar kita semua ya bisa menempuh hidup ini dengan lurus, khususnya berpegang kepada kitab suci Al-Quran. Mungkin ini sebagai pengantar agar kita semua ya hidup lurus ya, karena hidup di dunia hanya sementara, hidup di dunia hanya sebentar, sementara kehidupan akhirat kekal abadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lakal hamdu ya rabbana wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit. Walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nuri wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du, ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustaz Otong yang menemani kita pagi hari ini, Ustaz Muhammad Krisna, Neza, dan semua rekan, ikhwan, kru, begitu pula anak-anak kita yang sedang menjalani pelatihan, yang pagi ini menemani kita, dan kepada semua asatidzah, semua orang-orang yang berjuang untuk menyampaikan risalah Allah dengan penuh ketulusan, keikhlasan, mengajak manusia untuk bersatu, semua berkumpul, berpegang kepada tali Allah. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita masih berbicara dalam tema yang besar. Tema besar kita adalah manusia.
Al-Quran juga diturunkan untuk umat manusia. Nabi diutus juga dalam rangka untuk memberikan bimbingan petunjuk, meluruskan kehidupan manusia, membawa kabar gembira dan peringatan. Subtema kita pada pagi hari ini, bagaimana kita sebagai manusia meluruskan hidup kita. Jawabannya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan dalam kitabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ketika pertama kali kita diciptakan oleh Allah. Allah ciptakan kita dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah. Kata fitrah adalah isim hay'ah, menjelaskan keadaan ketika pertama kali Allah ciptakan kita dalam keadaan fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di mana jiwa kita semua mengarah kepada Allah. Bahkan sebelum kita dapat berpikir mengenal kehidupan kita, mengenal lingkungan kita dalam kehidupan dunia, dalam rahim kita sepenuhnya bergantung pada Allah. Bahkan pada saat itu sang bayi masih belum mengenal ayah ibunya, tapi pada saat itu benar-benar dia penuh ketergantungan pada Allah. Dari mulai pembuahan ketika sperma sang ayah dan ibu membuahkan telur ibunya, sampai ketika sel membelah, merajut organ-organ tubuhnya, tulangnya, syaraf-syarafnya, semua jaringan pembuluh darahnya, hingga sel-sel otaknya, semua ditangani oleh Allah. Oleh karena itu, sebelum anak ini mengenal orang tuanya, mengenal yang lain, dia telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang diterangkan dalam suratul A'raf. Ketika Allah mengambil benih-benih keturunan manusia dari orang tua mereka, Allah mengambil kesaksian mereka, bukankah aku Rabb kalian? Semuanya menjawab bahwa Engkau benar-benar ya Allah adalah Rabb kami, pencipta kami, pemelihara kami, pengasuh kami. Kami bersaksi. Lalu Allah menerangkan mengapa Allah mengambil kesaksian pada waktu yang begitu dini. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar kalian tidak beralasan di hari kemudian nanti mengatakan, ya Allah kami tidak tahu menahu tentang Engkau. Au taqulu inna ma asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau kalian beralasan, ya Allah kami lahir dari orang-orang tua yang mempersekutukan Engkau, yang berjalan di jalan penyimpangan. Masa Engkau menghukum kami disebabkan karena kesalahan mereka dan kami ikut di belakang mereka. Jadi walaupun pendidikan orang tua lingkungan berpengaruh, tapi dalam fitrah setiap anak manusia selalu merindukan Allah, Tuhannya, penciptanya, yang mengasuhnya dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Dialah yang seharusnya kita cintai, kita utamakan melebihi segala-galanya. Wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Demikianlah kami uraikan, rincikan ayat kami. Wa la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ya, menunjukkan bahwa mereka dulu pernah bersaksi. Mereka mengenal Tuhan mereka bahkan sebelum mengenal ayah ibu dan kehidupan dunia mereka. Ini merupakan gambaran fitrah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala demi meluruskan kita agar tetap dalam fitrah kita. Pada ayat 30 suratul Rum Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Luruskan wajahmu lid-dini hanifa, dalam menjalankan bimbingan petunjuk Allah, yaitu pedoman hidup yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dalam kitabnya. Hanifah, yang bersifat lurus, karena dia akan meluruskan langkah kita, usaha, perjuangan kita dengan meluruskan hati kita menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitratullah. Dengan kamu mengikuti petunjuk agama Allah dengan lurus, maka kamu akan apa? Akan berjalan di atas fitrahmu, kembali ke dalam fitrahmu. Allati fataran nasa 'alaiha, sebagaimana Allah menciptakan manusia pertama kali
dalam keadaan fitrah, agama ini akan mengembalikan kamu ke dalam fitrahmu, akan meluruskan hidup kamu. Begitu hatimu lurus menghadap ke hadapan Allah dengan mengikuti petunjukmu, maka ucapanmu, perilakumu, fikiranmu, jiwa dan ragamu semua akan berada dalam keadaan lurus. La tabdila li khalqillah. Tidak akan ada satupun kekuatan yang bisa merubah ciptaan Allah. Fitrah manusia bisa saja tertutup oleh kebiasaan-kebiasaan yang buruk, pendidikan yang salah, pengaruh lingkungan. Tapi dia tidak akan dapat dihapuskan. Di mana manusia pada saat-saat tertentu dia akan kembali tersadar. Menyadari bahwa dirinya telah jauh dari kebenaran, dari fitrahnya maupun nuraninya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi sayang kebanyakan manusia ini tidak mengetahui hal ini. Mereka bodoh, ya, tapi mereka menganggap diri mereka pandai. Bukan mengikuti petunjuk Allah yang menciptakan mereka, tapi justru mereka mengikuti bisikan syaitan. Akhirnya bukan membawa mereka untuk kembali kepada fitrah mereka, berjalan di atas jalan yang lurus, tapi mereka diombang-ambingkan oleh hawa nafsu, angan-angan, dan bujuk rayu syaitan. Yang semuanya adalah kebohongan dan kepalsuan. Ya'iduhum wa yumannihim. Syaitan menjanjikan mereka, membuat angan-angan mereka begitu muluk dan indah. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Tapi apa yang dijanjikan syaitan semua adalah kebohongan dan kepalsuan. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita untuk tetap dalam fitrah kita, menjaganya, munibina ilaih. Hendaknya kita semua hati kita kembali kepada Allah. Wattaquh, dan bertakwalah kepadanya. Bertakwalah, begitu kita menjaga bimbingan petunjuk dari Allah dengan sungguh-sungguh, dengan sendirinya Allah akan menjaga kita. Allah akan menaungi kita. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Begitu kita mendirikan salat, dengan sendiri kita selalu mengarahkan kompas kita kemana? Kompas perjalanan kita menuju Allah. Jadi salat ini sebetulnya dalam rangka untuk mengingatkan kita selalu sebanyak 5 kali satu hari kita kembali berhubungan dengan Allah dengan mendirikan salat. Setelah sholat kita keluar dari sholat, ya, kita mengaplikasikan, ya, mengamalkan, ya, apa yang kita lakukan dalam sholat kita bersama saudara-saudara kita. Oleh karena itu Allah gunakan kata wa aqimus shalah. Tegakkan, dirikan sholat. Dengan lurus kita menghadapkan wajah kita kepada Allah. Jadi orang yang tadinya dalam keadaan lengah dan lupa, dengan sholat kembali diingatkan. Seperti kalau kita lihat, ya, seorang yang mengemudikan bahtera di tengah-tengah lautan. Jurumudi, ya, masih banyak yang menggunakan cara manual. Kalau sekarang kebanyakan bahtera-bahtera yang baru ini, ya, semua menggunakan apa? Menggunakan cara-cara yang lebih canggih, tidak seperti dulu. Seperti kita menaiki bahtera, ya. Bagaimana jurumudi silih berganti mengarahkan apa? Mengarahkan perjalanannya sesuai dengan arah kompas, katakan antara 8 atau 6 derajat. Kalau sekarang tidak perlu. Sekarang mereka, ya, dengan tombol-tombol otomatis, ya, mengarahkan kapal mereka. Bahkan untuk mengetahui juga objek-objek yang jauh di depan mereka, juga tidak lagi secara manual, menggunakan kekeran seperti zaman dulu. Melalui radar yang canggih mereka bisa mengetahui objek-objek yang terdapat di depan. Jadi kita lihat bagaimana, ya, jurumudi silih berganti mengarahkan kapal sesuai dengan arah kompas, ya, sebagaimana yang ditetapkan oleh kapten. Saya kebetulan pernah, ya, berlayar dan saya saksikan di ruangan jurumudi bagaimana kapten mengarahkan, ya, jurumudi secara bergilir arah kapal dan perjalanannya, yang menempuh perjalanan yang begitu jauh. Begitu juga salat yang kita dirikan akan selalu mengingatkan kita
Maka sholat apabila kita laksanakan tanpa penghayatan, tanpa memahami makna dan tujuannya, akan masuk dalam firman Allah, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi para musallin, orang-orang yang sholat tapi mereka apa? Mereka lalai, lengah. Dari apa? Dari sholat itu sendiri. Mereka sholat sama dengan tidak sholat. Jadi mereka hanya menjalankan rutinitas. Tapi kalau mereka menghayati, dalam sholat mereka menghadapkan wajah mereka kepada Allah. Kemudian dalam sholat juga mereka betul-betul mengarahkan hati mereka sepenuhnya kepada Allah. Maka apabila tadinya dengan kesibukan di luar, hatinya dipengaruhi oleh bujukan, bisikan syaitan, atau keluar dari kebenaran, dia segera setelah sholat kembali kepada kebenaran. Kembali ke tujuan hidup yang sebenarnya. Oleh karena itu, Allah gambarkan, ya, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena salat selalu menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Munibina ilaih, hendaklah kalian selalu betul-betul kembali kepada Allah. Wattaqu, dan sungguh-sungguhlah kalian menjaga apa-apa yang Allah turunkan dari petunjuknya bagi kalian. Kemudian wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, wala takunu minal musyrikin, dan jangan kalian tergolong dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Begitu seorang mempersekutukan Allah, hatinya bukan mengarah hanya kepada Allah, tapi mengarah kepada Allah dan selainnya, maka pasti akibatnya apa? Akan melahirkan apa? Perilaku-perilaku juga yang bertentangan antara yang mengikuti Allah sama yang mengikuti selain Allah. Siapa mereka yang dimaksudkan dengan musyrikin di sini? Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Itu orang-orang yang memecah-mecah dan membagi-bagi agamanya, yang cocok dengan hawa nafsunya. Karena dia bukan hanya mukhlis, tulus, ikhlas, murni menyembah Allah, di samping Allah dia juga menyembah selain Allah. Maka dia akan memilah-milah, membagi-bagi, ya, apa yang Allah turunkan, yang cocok dengan selera hawa nafsunya diikuti, yang tidak cocok ditinggalkan. Akhirnya apa? Lahirlah kelompok-kelompok dan golongan-golongan sesuai dengan pilihan dan selera mereka. Mereka-mereka yang membagi-bagi, memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a. Mau nggak mau konsekuensinya akan melahirkan Syiah, kelompok-kelompok dan golongan-golongan. Syiah di sini bukan hanya terbatas pada Syiah Itsna Asyariyah, tapi Syiah di sini maksudnya apa? Kelompok-kelompok golongan-golongan yang mengikuti apa? Yang mengikuti pemimpin mereka dan doktrin-doktrinnya. Dengan sendirinya mereka akan apa? Mereka akan memalingkan dan menjauhkan para pengikut mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang menghadapkan wajahnya kepada Allah, yang lahir adalah al-Islam, keislaman kepada Allah. Bukan fanatisme terhadap kelompok, tapi yang lahir adalah keislaman dan loyalitas sepenuhnya kepada Allah, memandang hamba-hamba Allah sebagai saudaranya, bukan dibagi-bagi atas dasar kelompok dan fanatisme. Jadi jangan kalian termasuk dari orang-orang musyrik, itu mereka yang membagi-bagi, memilah-milah agama mereka, lalu memilih yang mereka suka, meninggalkan yang mereka tidak suka. Akhirnya mereka bergolong-golongan dan berkelompok-kelompok. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Hal ini merupakan apa? Merupakan penjelasan dari Allah. Jawaban bagi mereka-mereka yang mengklaim bahwa kita mengikuti Quran dan Sunnah. Coba tanyakan kepada semua kelompok Islam, kalian beriman nggak kepada Quran dan Sunnah? Pasti mereka akan mengatakan beriman. Tapi kok kenapa kalian yang masing-masing mengaku beriman kepada Quran dan Sunnah, kok kalian berselisih, ya, bertentangan, bermusuh-musuhan? Betul enggak? Apa sebabnya? Sebabnya bukan karena Quran tidak menyatukan mereka. Quran adalah tali Allah yang akan mengikat dan menyatukan orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Tapi
Yang menjadi latar belakang perpecahan perselisihan mereka, mereka mengambil masing-masing dari Al-Quran yang cocok dengan kelompok mereka. Jadi bukan mereka menyesuaikan pikiran mereka, perspektif mereka dengan Al-Quran, tapi Quran disesuaikan dengan perspektif masing-masing. Jadi mereka sudah punya apa? Persepsi sebelumnya. Lalu mereka mengambil Quran disesuaikan dengan NU-nya, disesuaikan dengan Muhammadiyahnya, disesuaikan dengan Persisnya, disesuaikan dengan yang mengklaim sebagai Ahlu Sunnah, disesuaikan dengan yang mengklaim sebagai Syiah. Akhirnya mereka berpecah belah, berselisih satu sama lain dan masing-masing mengklaim bahwa diri mereka sebagai golongan yang selamat. Padahal jelas-jelasan mereka masuk dalam kategori musyrikin. Dan Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang wafat dalam keadaan mempersekutukan Allah. Jadi kalau kita betul-betul mengaku mengikuti Quran Sunnah, seharusnya kita beradab di hadapannya. Bukan kita mengambil ayat-ayat Quran yang cocok dengan apa? Pendirian kita sebelumnya. Kelompok lain juga melakukan hal yang sama, walaupun mengatasnamakan Quran dan Sunnah tidak akan berguna dan tidak akan diterima di sisi Allah. Tapi yang Allah inginkan dari kita, kita betul-betul berserah diri kepada Allah. Kalau ada kebiasaan kita, pemikiran kita, wawasan kita, ya, atau yang kita terima dari orang-orang sebelum kita yang tidak cocok dengan Quran, bukan Quran disesuaikan dengan semua yang kita miliki sebelumnya, tapi seharusnya kita sesuaikan pemikiran kita, wawasan kita dengan Quran dan sunnah Nabi. Itu baru namanya apa? Baru namanya mengikuti Quran dan sunnah. Nah, yang menyedihkan sekarang orang di saat mengelak membela dirinya, dia langsung berdalih. Qala As-Suddi, qala Ikrimah, qala Tawus, qala Mujahid. Ya. Jadi bukan mengembalikan semua itu kepada Al-Quran, tapi mereka justru mencocok-cocokkan Quran dengan pendapat-pendapat apa? Salaf-salaf yang mereka apa? Yang mereka jadikan sebagai jargon, sebagai gacuan lah istilahnya. Padahal mereka bukan dalil, mereka juga kembali kepada apa? Kembali sebagai seorang hamba diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran. Jadi kalau seandainya pendapat mereka, riwayat mereka bertolak belakang dengan Quran, kita abaikan. Dari manapun dia berasal, mau dari Ahlus Sunnah, mau dari Syiah, dari manapun juga, ya, kita tidak akan menerima sesuatu yang bertolak belakang dengan kitab Allah. Karena yang Allah jadikan sebagai pedoman hidup kita, rukun iman kita, Quran, bukan mereka. Dan kita juga meragukan riwayat ini dari mereka. Bukan tidak menghormati mereka, meragukan riwayat-riwayat semacam ini dari mereka. Sebagaimana banyak riwayat yang mengatasnamakan hadis Rasulullah SAW, begitu juga ucapan para sahabat, kalau tidak sesuai dengan Quran, kita tidak punya beban untuk mengabaikan semuanya. Tapi kalau masing-masing berdalih dengan pendapat salaf masing-masing, akibatnya apa? Quran ditarik ke sana, tarik kemari. Betul enggak? Yang seharusnya kita tarik semuanya kembali kepada Al-Quran. Ini merupakan keputusan yang datang dari Allah. Oleh karena itu pada ayat yang lain dalam surat Ar-Rum ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yaumun la maradda lahu minallah yauma idzin yasadda'un." Maka luruskan wajahmu lid-dinil qayyim, di dalam menjalankan agama, ya, pedoman hidup yang akan meluruskan kamu. Al-Qayyim yang meluruskan, yang mengarahkan kamu kepada Allah, yang lain mengarahkan kamu pada selain Allah. Kitab ini mengarahkan kamu kepada Allah. Jadi luruskan wajah kamu dalam mengikuti ad-din, itu pedoman hidup Al-Qayyim yang akan meluruskan kamu, mengarahkan kamu kepada tujuan hidupmu yang sebenarnya. Allah yang menciptakan kamu. Dia merupakan awal dari seluruh makhluk di langit dan di bumi, sedangkan dia tidak berawal dari sesuatu. Dan seluruh makhluk kembali kepada Allah, dengan sendirinya kita hadapkan wajah kita ke hadapan Allah. Oleh karena itu dalam sholat,
paling sedikit sebanyak 17 kali kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami Allah jalan yang lurus yang akan mengarahkan kami kepadamu. Setelah kita mengenal Allah sebagai tujuan hidup kita butuh jalan yang lurus, yang paling cepat menyampaikan kita kepada Allah. Bukan tujuan kita kepada Allah, jalan yang salah kita pilih akan memalingkan kita dari Allah. Jadi menuju Allah kita harus pilih jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus adalah kitab suci Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Quran Al-Hakim yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin. Sungguh engkau benar-benar merupakan salah satu utusan yang diutus oleh Allah. Ala siratim mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus. Lalu Allah terangkan jalan yang lurusnya apa? Tanzilal azizir rahim. Yaitu jalan yang lurus yang diturunkan langsung oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. Maksudnya apa? Jadi Allah mengutus Rasulnya, menegaskan dengan sumpahnya engkau benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus ini, yang merupakan jalan yang dipimpin oleh Al-Quran, Tanzilal Azizir Rahim, jalan yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi ala siratim mustaqim mengisyaratkan kepada Al-Quran Al-Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Berarti Al-Quran adalah jalan yang lurus, sebagaimana dalam riwayat hadis yang diriwayatkan dari melalui Tirmidzi dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, ketika Rasulullah mengatakan satakunu fitan ka qita'il lailil mudlim, akan datang fitnah, huru-hara, kekacauan bagikan gelap gulita malam yang berlapis-lapis. Para sahabat bertanya, qalu famal makhraju minha ya Rasulullah, jalan keluarnya apa? Rasulullah mengatakan alaikum bi kitabillah. Hendaklah kalian kembali kepada kitab Allah. Dan dalam satu ucapan Rasul, hadza siratum mustaqim. Quran adalah jalan yang lurus. Datang dari Allah mengajak kita kembali kepada Allah. Kalau datang dari selain Allah, mana mungkin akan mengarahkan kita kepada Allah. Tapi yang datang dari Allah ini merupakan jalan yang terjamin kebenaran yang akan mengantarkan kita menuju Allah. Baik orang suka, tidak penting. Tugas saya menyampaikan ayat-ayat Allah yang diamanatkan Allah kepada Rasulnya dan diamanatkan kepada para Rabbaniyin. Saya tahu banyak orang tidak suka di saat diajak kembali kepada Al-Quran. Bahkan mereka menganggap ini merupakan jalan-jalan yang menyimpang. Jalan-jalan yang Tapi kalau kita mendengarkan pendapat komentar manusia di dalam menyampaikan amanat risalah Allah Subhanahu wa taala, berarti kita masuk dalam perangkap syaitan. Nabi juga dicemoohkan. Nabi juga ditentang. Mereka mengatakan, coba kamu memilih dan memilah ayat-ayat yang kamu bacakan untuk kami. Artinya nggak cocok sama mereka apa? Jangan dibacakan. Mereka siap untuk bergabung bersama Rasulullah SAW. Begitu juga dalam beribadah, mereka mengajak Nabi satu hari beribadah kepada Allah. Mereka akan ikut satu hari, Nabi menyembah berhala. Mereka turun surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abattum. Wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum. Kami tetap dengan pendirian kami. Kami yakini apa yang kalian lakukan salah. Kalian tidak sama dengan kami tidak sama dengan kalian, tapi walaupun demikian, lakum dinukum waliyadin, silahkan kalian jalankan keyakinan kalian. Kami tidak punya wewenang untuk memaksa kalian, tapi jangan ajak-ajak kami untuk ikut kalian. Kami juga tidak akan memaksa kalian. Jadi kembali Allah menegaskan dalam surat Ar-Rum, faqim wajhaka lid-dinil qayyim, luruskan wajahmu di dalam menjalankan agama yang akan meluruskan diri kamu sesuai dengan arah dan tujuan hidupmu. Berjalan di atas fitrah Allah.
min qabli ay ya'tiya yaumun la maradda lahu min Allah, sebelum kedatangan satu hari tidak ada satupun orang yang mampu untuk mengelak melarikan diri dari hari tersebut. Dari apa? Dari tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala dan pengadilannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Di dunia mereka boleh punya jabatan tinggi, boleh punya kekayaan, punya pendukung, pasukan. Di hadapan Allah mereka makhluk-makhluk yang lemah. Yauma idzi yasaddaun, pada hari tersebut mereka akan apa? Akan terpecah-pecah. Ada rombongan yang beriman bertakwa yang mengikuti petunjuk Allah. Ada rombongan mereka-mereka yang mengikuti syaitan. Walaupun saudara seayah seibu, perbedaan jalan mereka akan memisahkan mereka. Maka siapa yang ingin dikumpulkan bersama orang yang dicintai, bersatulah kalian berkumpul berjalan di jalan Allah menuju Allah Subhanahu wa taala, mengikuti bimbingan dan petunjuk kitabnya. Lalu Allah terangkan man kafara fa alaihi kufruh, yang ingkar dia akan menanggung akibat dari kekafirannya. Wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun, yang mengerjakan amal-amal soleh maka mereka merintis jalan untuk diri mereka sendiri, bukan untuk Allah. Liyajziyalladzina amanu wa amilus salihati min fadlih, Allah akan membalas orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dari karunia-Nya. Bukan hanya sebatas usaha mereka, Allah tambahkan dari karunia dan keutamaan. Innahu la yuhibbul kafirin, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar dan kafir. Siapapun dia, baik anak Nabi seperti putra Nuh, istri Nabi seperti istri Nuh, atau istri Lut, ya. Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Tapi yang beriman walaupun istri Fir'aun disatukan bersama para kekasih Allah. Ini pelajaran buat kita. Jadi jangan gampang kita diperdayakan oleh kata-kata yang indah, yang muluk, yang menjanjikan berbagai macam jaminan bagi kita. Kalau dia tidak berdasar kebenaran sesuai dengan kitab Allah, semua adalah janji-janji syaitan yang palsu. Janji syaitan yang disampaikan melalui kroni-kroninya dari kalangan manusia yang mengabdi kepada syaitan. Dalam suratul An'am ayat 161, Allah perintahkan nabinya untuk apa? Untuk mengumumkan. Perintahkan nabinya untuk apa? Untuk mengumumkan. Ayat 161. Ayat ini sering saya bacakan. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakan sesungguhnya Tuhanku, Rabbi, Tuhanku yang menciptakan aku, yang merawat aku, yang mengasuh aku, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang sering kita ucapkan dalam salat kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Dia mengasuh alam raya dan seluruh isi dengan kedua namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan dia juga merupakan Maliki Yaumiddin, yang akan mengumpulkan kita untuk mengadili amal kita. Tidak ada seorang pun yang akan lolos dari keadilan Allah. Qul innani hadani Rabbi. Katakan sesungguhnya Rabbku, ya, telah menunjukkan aku, telah memberikan petunjuk kepadaku. Kemana? Ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepada nabinya, dan bimbingannya Allah bimbing nabi kita ke jalan yang lurus. Jadi nabi juga terikat dengan Al-Quran. Dinan qiyama, yaitu din, agama, qiyama. Di sini para ahli tafsir mengatakan qiyaman asalnya qiyama, dibuang alifnya untuk meringankan sebutannya. Tapi ada lagi yang mengatakan qiyam adalah jamak dari qimah yang artinya nilai. Qiyam sistem nilai, tapi yang bersifat lurus. Karena dia akan meluruskan orang-orang yang mengikutinya. Jadi sesungguhnya Tuhanku telah membimbing aku ke jalan yang lurus. Ya. Itu agama, pedoman hidup yang benar-benar berisikan sistem nilai yang akan meluruskan kita semua dengan bimbingan dan petunjuknya. Millata Ibrahim Hanifa, sejalan dengan millah Ibrahim, jejak langkah, ya, dan cara hidup Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala merincikan, ya,
Merincikan apa? Prinsip-prinsip dari jalan yang lurus tersebut. Qul inna sholati, katakan sesungguhnya salatku. Wa nusuki, pengorbananku. Apa yang aku lakukan dari persembahan dan pengorbananku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Semuanya teruntuk Allah, Tuhan semesta alam. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah dalam tujuan hidupku ini. Wa ana awwalul wa bidzalika umirt, dan dengan prinsip ini, dengan cara hidup ini aku diperintahkan oleh Allah. Ini datang dari Allah. Wa ana awwal muslimin, dan aku sebagai orang yang pertama yang berserah diri kepada Allah. Nah, siapa yang mau ikut Rasul di belakang dalam kafilahnya? Rasul sebagai orang terdepan. Kita ingin bergabung bersama kafilah beliau, orang yang berserah diri pada Allah. Jadi yang kita persembahkan bukan hanya sebahagian kecil dari hidup kita, dari harta kita 2,5%, atau sebahagian waktu kita, atau katakan sebahagian dari apa? Harta kita, keluarga kita, tidak. Tapi semua yang Allah berikan pada kita, ya, kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di saat umat Islam berpikir seperti ini, dan ini merupakan keyakinan dalam hatinya, kira-kira mungkin tidak ada orang miskin susah tidak mendapatkan uluran dari saudaranya? Mungkin nggak dia menyaksikan kemungkaran didiamkan? Perbuatan baik dia tidak memberikan dukungan? Mustahil. Karena apa? Karena hatinya betul-betul apa? Penuh kecintaan kepada Allah dan ingin membangun kehidupan yang selaras dengan keridhaan Allah. Dia akan membantu untuk meringankan orang yang susah, yang menderita, mereka yang sakit, yang membutuhkan biaya pendidikan. Dia tidak mengatakan zakat saya sudah habis. Bahkan cuma 2,5% yang dikeluarkan. Akhirnya dengan pola pikir seperti ini, umat Islam akhirnya apa? Menggadaikan iman dan agama mereka. Bergantung kepada orang-orang di luar Islam. Orang di luar Islam dengan royal, menginfakkan harta mereka. Untuk apa? Memperjuangkan keyakinan mereka dan cara hidup mereka. Sedangkan kita yang mengaku beriman pada Allah, berjalan di atas jalan yang lurus, kita tidak yakin dengan janji Allah. Kita kikir dengan apa yang Allah berikan pada kita. Pada semua kita akan tinggalkan di belakang kita. Oleh karena itu, perlu kita memahami bahwasannya iman itu bukan hanya percaya dan yakin. Bukan hanya percaya dan ya. Kalau ikan berhenti sampai pada percaya dan yakin, pasti kita akan kalah. Dikalahkan oleh syaitan dan pasukan. Kalau iman itu hanya percaya dan yakin, maka iblis adalah makhluk yang paling beriman. Karena dia bukan hanya percaya, yakin, bahkan melihat sendiri. Bukan hanya ilmu yakin, tapi ainul yakin. Orang yang beriman, ya, mereka betul-betul dengan ilmu mereka, bukti-bukti yang mereka lihat, yakin. Kalau iblis sudah ainul yakin, menyaksikan langsung malaikatnya. Menyaksikan langsung syurganya. Betul tidak? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala di alam malakut. Sedangkan kita hanya mendengar kabar. Jadi kalau seandainya iman itu hanya percaya dan yakin, maka iblis adalah makhluk yang paling beriman. Kalau iman itu hanya apa? Hanya percaya dan yakin, kira-kira akan merubah kehidupan kita tidak? Tidak. Kecuali amal kita, perjuangan kita disesuaikan dengan kepercayaan dan keyakinan kita. Kalau Ustadz Otong bawa anak ke dokter, spesialis anak, untuk berobat, anak kita demamnya atau buang-buang air. Dokter memberikan resep. Kita yakin dokter ini dokter yang betul-betul apa? Betul-betul memang dia menguasai dalam bidangnya. Begitu selesai kita terima resep, kita berikan obat, tapi kita nggak berikan makan buat anak kita. Bagaimana kira-kira? Begitu juga umat Islam saat ini mengakunya percaya, mengakunya yakin, tapi amal dan cara hidupnya tidak sesuai dengan apa? Dengan apa yang dipercayai dan diyakini. Kalau dia betul-betul yakin pada hari akhirat, yakin pada janji Allah, yakin pada kebenaran Al-Quran, mereka tidak akan ragu dan tawar-menawar. Jadi kegagalan umat Islam selama ini karena mereka menganggap atau beranggapan bahwa iman itu hanya percaya dan yakin, tapi tidak harus diiringi dengan amal.
Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima keimanan kita sampai kita membuktikan dengan amal. Seperti firman Allah, "Qul ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum." Wahai para ahli kitab, kalian ini lastum ala syai', bukan apa-apa sama sekali. Semua klaim-klaim kosong kalian tidak ada maknanya. Kalian mengaku beriman, mengaku sebagai ras yang mulia, lastum ala syai'. Kalian bukan merupakan apa? Merupakan orang-orang yang berpijak pada sesuatu yang benar. Hingga kalian menegakkan kitab Taurat dan Injil dan apa yang Allah telah turunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Maksudnya kitab yang Allah turunkan setelah Injil yaitu Al-Quran. Walau anna ahlal kitabi amanu, ya, amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Walau annahum aqamut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum fasiqun. Seandainya para ahli kitab beriman bertakwa, kami akan hapuskan dosa-dosa mereka dan memasukkan mereka ke dalam taman-taman surga yang penuh kenikmatan. Kalau mereka mau menegakkan kitab Taurat dan Injil dan apa yang Allah turunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, mereka akan menikmati berbagai macam makanan yang Allah limpahkan dari atas mereka, dari bawah kaki mereka. Sebahagian dari mereka umat yang berjalan di atas jalan tengah, tapi kebanyakan dari mereka fasik. Artinya kalau mereka mau mengikuti petunjuk Allah, pintu-pintu langit, keberkahannya akan dibuka begitu dari bumi. Di mana hujan yang membawa keberkahan, bukan menimbulkan kerusakan. Hasil-hasil kekayaan bumi bukan hanya apa? Bukan hanya tanamannya, tambang-tambangnya juga akan memberikan manfaat bagi mereka. Tapi karena mereka ingkar kepada Allah, apa perlunya Allah menepati janji bagi mereka? Sebagaimana umat Islam yang diberikan kitab, mengaku beriman kepada Rasulnya, tapi mereka tidak beramal sesuai dengan petunjuk Allah. Tidak bersatu, berpegang pada tali Allah. Masing-masing mengambil dari Al-Quran yang cocok dengan selera mereka. Maka lahirlah akhirnya fanatisme terhadap kelompok dan golongan. Saya bercuci tangan dari semua ini. Saya menyambut betul-betul saudara-saudara kita yang mau bersatu, berpegang pada tali Allah. Baik dari NU-nya, Muhammadiyahnya, Persisnya, dari manapun juga. Yang mau bersatu dalam Islam, mereka saudara-saudara kita. Tapi yang memilih untuk berpecah belah, bergolong-golongan, kita bercuci tangan dari mereka. Jadi bukan kita menuduh bahwasannya semua yang berada dalam kelompok-kelompok ini orang-orang yang tersesat, tidak. Karena di antara mereka terdapat orang-orang yang soleh, yang beriman, yang tidak dikuasai fanatisme, dan siap untuk menerima kebenaran dari manapun datangnya. Jadi kebenaran bukan hanya monopoli satu kelompok. Bukan monopoli ustadz, bukan monopoli kiai, bukan monopoli Habib, bukan monopoli NU, Muhammadiyah, atau Persis. Maka jangan berjuang untuk semua ini. Berjuanglah untuk Allah, berpeganglah pada tali Allah. Ikutilah petunjuk Allah, berserah diri kepadanya dan bertakwa serta mengerjakan amal soleh. Ini akan meluruskan hidup kita. Oleh karena itu sebagai penutup Ustaz Otong, sering kita dengar anak-anak kita kalau ditanya oleh orang tuanya atau gurunya, kalian kalau besar cita-cita kalian apa? Tujuan kalian Yang satu mengatakan saya ingin jadi pilot, yang satu mengatakan ingin jadi dokter, satu lagi mengatakan cita-cita saya untuk menjadi seorang engineer, satu lagi mengatakan menjadi desainer, satu lagi mengatakan menjadi seorang seniman dan musisi. Betul tidak? Satu lagi mengatakan cita-cita saya untuk menjadi pemain sepak bola yang bertarung di gelanggang-gelanggang, ya, baik dalam skala nasional maupun apa? Dalam skala internasional. Ini cita-cita tujuan hidupnya. Akhirnya anak, orang tua, ya, mobilisasi semua potensi mereka untuk mengarahkan anak pada tujuan hidup mereka. Bila mereka berhasil, mereka bangga. Bila gagal, mereka frustasi dan putus asa. Lalu kita bertanya, kamu di dunia ini untuk apa sebetulnya? Kamu tidak akan hidup selamanya. Kamu tidak akan menjadi seorang pemain sepak bola sepanjang hidup kamu. Kamu tidak akan menjadi dokter, ya, untuk selama-lamanya. Ada masa-masa di mana kamu sakit, tua, kemudian kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita bertanya, pada saat kamu kembali kepada Allah, apa yang kamu akan bawa? Gelarmu,
kekayaanmu, kedudukanmu, ketampanan, kecantikanmu, semua omong kosong. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan di saat kamu jadikan semua ini sebagai tujuan hidup kamu, maka kamu akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kamu. Oleh karena itu, luruskan hati kita, anak-anak kita, nak, tujuan hidup kita sebenarnya adalah Allah. Dia yang telah memberikan kita segala-galanya, memberikan kita ilmu, akal, memberikan kita juga tubuh yang begitu sempurna, memberikan kita nikmatnya, rizkinya yang tak terhingga. Dia merupakan segala-galanya bagi kita. Semua bermula daripadanya. Kita bergantung kepadanya, akan kembali kepadanya. Maka jadikan Allah sebagai tujuan hidup kamu. Sedangkan profesi kamu, dokter, insinyur, atau desainer, itu hanya merupakan sarana wasilah. Kalau kamu jadikan Allah sebagai tujuan hidup kamu, maka dengan profesi kamu, kamu tidak akan dipalingkan oleh syaitan. Kamu menjadi insinyur yang baik. Menjadi seorang dokter yang mengabdi kepada Allah. Menjadi seorang desainer juga tidak akan membuat desain-desain yang bertentangan dengan keridhaan Allah. Menjadi seorang wakil rakyat, kamu tahu tugasmu dengan mengabdi kepada Allah. Menjadi seorang presiden, wakil presiden atau menteri, kamu tidak dibuat angkuh dan sombong. Kamu merasa kamu di atas Allah. Sebaliknya kamu merasa Allah telah memberikan amanat yang besar. Kamu akan mengabdikan hidup kamu kepada Allah. Tapi sayang, Allah paling jarang disebutkan. Apalagi di tengah-tengah mereka yang sedang bergelimangan kenikmatan. Kalau mereka syukuran pun bukan bersyukur pada Allah. Tapi sedang memamerkan kelebihan-kelebihan dan potensi mereka. Mereka bilang Alhamdulillah juga tidak keluar dari hati. Tapi mereka mengucapkan Alhamdulillah ingin menyebutkan nikmat-nikmat yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat meluruskan hidup kita kecuali dengan meluruskan wajah kita kepada Allah. Mengikhlaskan niat kita, kemudian kita berjalan di atas jalan Allah yang lurus, yaitu kitab suci yang Allah jadikan sebagai pedoman hidup kita, dan mengerjakan amal soleh. Inilah merupakan cara kita meluruskan hidup kita. Kalau tidak, dengan mudah syaitan akan mengendalikan kita. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Husein. Alhamdulillah ya. Kita dapat ilmu terus. Baik, kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Saya Muhammad Krishna, Neza, Bima, Chandra, juga Anis Mualim, Fahri, dan Yusuf Subangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.